Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa basyir li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'al li mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubdian bila mithalin falakal hamdu wa lakal mintu wa lakas syarafu ala kulli halin. Sengaja setiap saya memberikan materi selalu banyak berdoa karena supaya apa yang kita pelajari bisa kita terima di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konsep pendidikan Islam, seseorang yang menjadi guru atau yang bergerak dalam bidang pendidikan, maka kita harus mengetahui muara pendidikan kita. Muara pendidikan Muhammadiyah itu mengacu pada muara pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini muaranya ada 4T. Satu adalah tilawah, 2 tazkiyah, 3 taklim, 4 tauhid. Ingat ya, ada 4T. 1 tilawah, 2 tazkiyah. Tazkiyah itu nafas. Jadi kalau kita jadi guru, kita jadi dosen, jiwanya harus bersih. Tidak boleh berbuat yang tercela atau dusta. Kemudian yang ketiga adalah taklim. Taklim itu adalah sama dengan al-hikmah. Harus tahu, harus ngerti apa yang harus kita kerjakan dan ngerti apa yang harus tidak kita kerjakan. Dan yang keempat adalah tauhid. Nah, itu. Mereview pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa semua manusia itu mengetahui kebenaran agama Islam. Masih ingat kemarin ya? Karena manusia hidup ini diberi oleh Allah 5 bekal. 1 adalah akal, yang kedua adalah nurani, ya, yang ketiga adalah Rasul, yang keempat adalah ajaran, yang kelima adalah hidayah. Nah, menurut para ulama ada 5 hidayah yang diberikan kepada manusia. Yang pertama ada namanya hidayah ilhami, nomor 1, yaitu hidayah cara naluri. Jadi manusia itu punya naluri, ya. Naluri itu apa ya? Ya seperti orang bayi lapar nangis minta gitu. Jadi ada naluri. Manusia itu punya naluri. Yang kedua ada namanya hidayah khawas, panca indera. Panca indera itu juga termasuk adalah hidayah. Maka dalam setiap manusia itu dengan panca inderanya itu kita mempunyai 2 kekuatan. Pertama diberi oleh Allah kekuatan namanya adalah
pertama adalah kekuatan kita dalam menganalisa, gitu. The man of analysis. Jadi manusia itu punya sifat itu bisa menganalisa di lingkungannya dan bisa menganalisa setiap manusia atau sesama manusia. Kita bisa melihat di antara kita ini, itu bisa melihat mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, itu bisa. Namanya adalah the man of analysis. Yang kedua, dengan panca indera itu manusia diberi namanya adalah the man of literer. Manusia itu punya kecenderungan untuk ngomong, ya, berbicara. Jadi apa yang dirasakan itu mesti biasanya diceritakan kepada orang lain. Itu namanya adalah the man of literer, pasti ngomong. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk ngomong. Maka kalau ada orang suka ngomong, jangan dilarang, biarkan saja ngomong, karena itu naluri dia. Itu sebagai manusia itu begitu. Namanya adalah the man of literer. Jadi manusia punya kecenderungan itu. Yang ketiga ada namanya hidayah akli, ya, hidayah akal. Nah, akal ini sebagai salah satu hidayah tadi, sebagai bekal hidup manusia. Manusia punya akal. Cuma kemampuan orang berbeda-beda dalam menggunakan akalnya. Ya, akalnya orang itu juga beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian yang keempat ada namanya hidayah adiyan atau agama. Dari saya sampaikannya, hidayah agama atau adiyan. Itu yang keempat. Jadi manusia ini, agama ini dapat hidayah. Tidak semua orang bisa menjadi orang Islam, ya, tergantung orang tuanya, ya, tergantung lingkungannya, itu ya. Tapi manusia ini dilahirkan setiap orang dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Nah, para ulama mengartikan al-fitrah bimakna Islam. Fitrah itu namanya adalah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasyironihi ayumajjisanihi. Tergantung kedua orang tuanya jadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi, tergantung kedua orang tuanya. Nah, yang kelima ada namanya hidayah taufik. Hidayah taufik. Taufik itu adalah pertolongan. Ya, taufik itu pertolongan. Setiap orang pasti akan mendapatkan pertolongan. Terutama adalah dalam hal-hal tertentu kita pasti akan mendapatkan pertolongan dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hidayah tadi. Nomor 1 tadi hidayah apa tadi? Ilham. Yang kedua adalah khawas. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah adiyan, agama. Dan yang kelima adalah hidayah taufik. Nah, ini sebagai bekal kita dalam kehidupan. Nah, para jamaah sekalian, kita masih melanjutkan membedah isi dalam surat Al-Fatihah ini. Kita akan membedah tujuan hidup manusia. Menurut tafsir At-Tanwir ini, bahwa tujuan hidup manusia itu ada 3. Mungkin selama ini kita mengetahui yang disampaikan oleh para ulama, tujuan hidup manusia itu kan dalam surat Ad-Dzariyat 56 itu yang paling terkenal, populer. Ternyata di sini tidak disinggung sama sekali. Tapi tujuan hidup manusia di sini ada 3. Menurut tafsir Tanwir ini, pertama ada namanya tujuan eskatologis. Apa ini? Tujuan ukhrawi. Nomor 1 itu tujuan akhirat. Yang kedua adalah tujuan spiritual. Nah, yang ketiga ada tujuan etis atau etik, ya, etik atau etis itu. Ada 3 ya tadi ya. 1 tujuan ukhrawi, kedua spiritual, 3 etis. Nah, tujuan ukhrawi itu bahwa manusia hidup ini
sejak diturunkan ke dunia, ketika memasuki awal kehidupan di dunia, maka manusia harus dan sudah memasuki tujuan akhirat. Jadi dunia ini adalah akhirat, ya, tujuannya akhirat. Maka Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dan yang sangat penting kalau menuju akhirat itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Salah satu mendapatkan keridhaan Allah itu adalah melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, saya pelajari di sini bahwa menurut tafsir ini sholat itu baik kalau memenuhi 3 kriteria. Sholat kita ini baik. Kalau yang kemarin sudah saya sampaikan itu menurut kriteria saya, yang ada 4 itu kemarin, masih ingat yang kemarin? Kerjakan di awal waktunya, sholat dikerjakan berjamaah, kemudian berzikir dan berdoa. Nah, ternyata di dalam sini untuk mendapatkan keridhaan Allah itu kita harus mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, karena sholat nanti di akhirat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Tahu dihisab ya? Dihisab itu seperti itu. Nah, itu namanya dihisab. Gitu. Apa? Satu, agar sholat kita ini mendapatkan keridhaan Allah, satu, dikerjakan secara khusyuk dan ikhlas. Nomor 1 itu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu berarti harus baik atau sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nah, kalau sungguh-sungguh berarti yang kemarin yang saya sampaikan tadi itu, 4 itu mungkin ya. Di awal waktunya, berjamaah, berzikir, berdoa. Jadi khusyuk. Yang kedua, yang gandengannya khusyuk adalah ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena banyak orang yang mungkin bisa mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, tapi tidak bisa mengerjakan sholat dengan ikhlas. Ada orang mungkin sholatnya baik, karena dilihat orang, mungkin dilihat Pak Rektor, misalnya, atau dilihat Pak Dekan, atau dilihat mertua, atau dilihat pacar misalnya, ya, atau karena kamu bawa situ gak enak nanti gitu nanti. Jadi sholatnya baik, tapi banyak nggak ikhlas. Maka niat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sholat. Kami niat ya apa sekarang sholat tadi. Jadi nomor 1 tadi apa? Khusyuk dan ikhlas. Mungkin orang bisa khusyuk, tapi tidak bisa ikhlas. Tapi kalau ikhlas pasti khusyuk. Oleh karena itu khusyuk dan ikhlas menjadi satu kesatuan seperti mata uang. Nah itu. Nomor 2, sholat kita akan mendapatkan ridho dari Allah kalau mengerti makna dan tujuan sholat. Makna. Nah, makna sholat atau mungkin juga makna bacaannya atau tahu tujuan sholat. Nah, menurut para ulama, makna atau hakikat sholat yang sesungguhnya itu adalah tazkiyatun nafas. Menurut para ulama, mengapa harus tazkiyatun nafas? Karena setiap saat manusia itu bisa jiwanya kotor dan ternoda oleh 2 hal jiwa kita ini. Satu adalah oleh perbuatan, yang kedua adalah oleh sifat. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi hakikat sholat itu begitu. Maka menurut Al-Ghazali itu kan bahwa sholat ini kan diibaratkan bahwa sholat itu ada satu proses yang disebut dengan proses irfaniyah. Jadi sholat itu ada namanya di dalamnya, itu mengandung proses irfaniyah. Irfaniyah itu artinya apa? Irfaniyah itu adalah seakan-akan kita melihat Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis Rasulullah yang pernah ditanya oleh malaikat Jibril,
ma huwa ihsan? Apa jawaban Nabi? Anta budullaha ka'annaka taro fa illam takun tarahu faqad yaro. Ihsan itu adalah kamu mengerjakan ibadah, kamu mengerjakan sholat seakan-akan kamu melihat Allah, dan kalau tidak bisa kamu yakini saat kamu sholat itu dilihat oleh Allah. Nah, itu yang disebut oleh Al-Ghazali disebut dengan proses irfaniyah. Irfaniyah artinya apa tadi? Irfaniyah itu adalah proses bahwa dalam sholat itu bahwa kita itu bisa melihat Allah. Oleh karena itu sholat harus dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, irfaniyah itu ada 3 tahapan. Pertama ada namanya tahapannya disebut dengan takholliyah. Takholli atau takholliyah. Takholli itu artinya apa? Mengosongkan, menguras, ya, membersihkan. Maka ada wudhu, ada macam-macam itu, ada niat itu, mengosongkan jiwa kita ini, menguras. Karena ibaratnya hati manusia itu diibaratkan oleh beliau sebagai apa namanya, bak mandi. Jadi hati itu sama dengan bak mandi, semua bisa masuk, seneng, sedih, macam-macam, baik, buruk, setiap manusia bisa masuk sana. Jika ini kalau tidak dikuras, tidak dibersihkan, tidak dipilah-pilah, nanti kalau dibiarkan menjadi kotor. Jika nanti hati kita ini menjadi tertutup oleh kejelekan-kejelekan yang di dalam Al-Quran disebut dengan al-nuqtoh. Al-nuqtoh itu adalah tinta hitam yang disematkan, yang diteteskan kepada hati kita setiap kejelekan yang kita lakukan. Maka nanti kalau sudah lama-lama hati kita bisa menjadi mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim hisyawatu. Nah itu. Jadi itu namanya ada apa tadi? Ada proses apa tadi? Takholliyah atau takholli. Jadi kalau kita sholat itu makanya harus banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampun dalam sholat itu. Itu ya. Yang kedua ada namanya proses tahalliyah atau takhalli. Takhalli itu artinya adalah mengisi. Ibarat bak mandi yang sudah bersih harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau bak mandi itu sudah bersih dibiarkan, nanti menjadi lama-lama menjadi kotor lagi. Isi bak mandi. Dan ketika bak mandi itu terisi dengan kebaikan-kebaikan, maka orang akan senang mandi. Nah, sama dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan ini kita kerjakan terus berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan atau menjadi habit. Dalam teori psikologisnya itu kebaikan kalau dibiasakan selama 1 bulan, atau yang ada yang mengatakan 40 hari, maka itu akan menjadi habit. Maka kalau puasa itu kan 1 bulan penuh. Nah itu seperti itu. Kalau haji biasanya 40 hari. Itu ada teorinya. Kenapa haji itu 40 hari? Karena secara psikologis orang itu kalau melakukan kebaikan-kebaikan selama 40 hari dilatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka nanti harapannya bisa menjadi habit dalam kehidupan. Harapannya beda dengan kenyataannya, harapannya begitu ya. Jadi ya, teorinya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Gun. Jadi kalau haji itu dilatih di sana udah baik 40 hari, mulai balik mana ya wis urusane dewi-dewi. Tapi kan tujuannya cara psikologis begitu. Nah kemudian ada tahapan yang ketiga, namanya adalah, nah ini yang ketiga itu adalah tajalliyah. Ya, tajalliyah. Tajalliyah itu artinya adalah penampakan. Gitu. Jadi Allah akan menampakkan dirinya dalam hati kita. Ya. Jadi kita akan selalu, maksudnya begini. Hati kita ini akan selalu diawasi oleh Allah. Jiwa kita akan dijaga oleh Allah. Perilaku kita akan dijaga oleh Allah, selalu ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim. Kita akan dinampakkan dalam hati dan pikiran kita, ya. Dalam hati dan pikiran kita tadi yang sebagai bekal tadi dinampakkan oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk, nampak jelas dalam kehidupan kita. Dan kita diberi kemampuan untuk mengikuti mana yang baik dan mana yang buruk.
Mana yang baik, mana yang baik. Kita diberi kekuatan untuk mengikuti mana yang baik, dan kita diberi kemudahan untuk meninggalkan yang buruk. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul itu penting. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, harusnya sholat kita sampai ke sana. Sholat kita itu berdimensi ke sana. Berdimensi apa tadi? Menurut Al-Ghazali, irfaniyah. Ya, irfaniyah itu adalah tadi itu sampai bisa melihat Allah dengan ada 3 tahapan tadi. Pertama apa tadi? Tahalli, tahalli, tajalli. Atau mungkin mau diteruskan tadi takhalliya, ya. Tahalliya, takhalliya, tajalliya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan sholat kita bisa sampai ke sana. Sehingga nanti kelihatan nampak dalam diri kita. Nah, terakhir, apa yang selalu nampak dalam diri kita? Orang kalau sholatnya itu sudah mendapatkan ridho dari Allah, itu keinginan atau motivasi untuk sholat itu sangat tinggi. Dan kita selalu diingatkan oleh Allah. Kalau sudah waktunya sholat, Allah selalu mengingatkan. Rek, wakai sholat. Gak atik ini. Masih rapat mesti gak senang. Iya, gak tenang mesti. Oh, wae sholat gitu mesti. Nah, itu berarti sholat kita sudah mendapatkan ridho dari Allah. Kebaikan kita sampai, nah mudah-mudahan sholat kita sampai ke sana. Sampai bisa tingkatan irfaniyah tadi itu, ya dah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit ini yang bisa kita pelajari siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.